Jangan pernah menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk kamu melakukan sesuatu yang jahat. Kasih saya 5 menit untuk saya bisa jelaskan kenapa harus begitu. Kesalahan orang lain mungkin melukai hati kamu. Mungkin lukanya sangat dalam, tapi ingat itu nggak bisa dijadikan untuk kamu jadi alasan membalas dendam atau berbuat jahat buat orang lain. Di Alkitab ada seorang pria yang hidupnya berakhir tragis. Sayangnya bukan karena dia ini disakiti, tapi karena dia membiarkan luka yang dia miliki mengubahnya menjadi orang yang tidak setia. Kamu pernah dengar nama Ahitofel? Kalau kamu baca kisahnya, kamu akan tahu kalau dia itu bukan orang yang sembarangan loh. Ahitofel adalah seorang penasihat yang paling bijaksana di dalam kerajaan Raja Daud. Nasihatnya bahkan seringkali dianggap sebagai petunjuk langsung dari Tuhan sendiri. Dia adalah orang kepercayaan Raja Daud, orang yang begitu dekat dengan Daud. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Absalom, anak Raja Daud, memberontak, Ahitofel justru ikut bergabung di dalam pemberontakan itu. 2 Samuel pasal 15 bahkan bilang bahwa Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersekongkol untuk melawan Raja Daud. Loh, kok bisa? Seorang penasihat yang begitu setia tiba-tiba kok bisa menjadi pengkhianat? Kita tahu kan kisah bagaimana Raja Daud mengambil Batsheba, istri perwiranya sendiri, perwira jenderal yang begitu setia namanya Uria. Dia ambil sebagai istrinya dan ketika melakukan itu dia melakukan siasat licik, menyuruh Uria untuk maju ke garis paling depan dalam peperangan, dan karena sedang perang Uria meninggal dan akhirnya Daud bisa mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tapi tahukah kamu bahwa 2 Samuel 11 menyebutkan bahwa Batsheba itu adalah anak Eliam, dan 2 Samuel 34 menyatakan bahwa Eliam adalah anak Ahitofel. Jadi kemungkinan besar Batsheba itu adalah cucu Ahitofel, penasihat raja yang sedang kita bicarakan ini. Coba bayangkan posisi Ahitofel. Raja yang kamu layani, raja yang kamu percaya, raja yang kamu beri nasihat, raja yang dekat sama kamu, justru menghancurkan keluargamu sendiri, membuat cucumu menjadi janda hanya untuk bisa mengambilnya sebagai istri. Tentu luka seperti ini tidak kecil. Tapi sayang, Ahitofel mengizinkan lukanya itu mengubah dia menjadi seseorang yang pendendam. Ketika Absalom memberontak, Ahitofel melihat kesempatan emas ini. Kesempatan untuk membalaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh Daud. Tapi disinilah pelajaran pentingnya. Kesalahan Daud memang nyata, dosa Daud memang besar. Tapi kesalahan orang gak pernah boleh kita jadikan sebagai alasan untuk kita melakukan kejahatan. Ahitofel tentu punya alasan untuk marah. Dia tentu punya luka yang sangat nyata. Tapi waktu dia memilih pengkhianatan, dia sebetulnya sedang membiarkan luka itu mengubah siapa dirinya. Hidup Ahitofel berakhir tragis. 2 Samuel 17 menceritakan bahwa ketika nasihat yang dia berikan tidak diterima oleh Absalom, dia pulang ke rumahnya, mengatur urusannya, dan dia mengakhiri hidupnya. Luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan ternyata bisa mengubah diri kita dan membiarkan itu menghancurkan kita. Jadi hari ini izinkan saya buat mengingatkan kamu. Kalau kita berbuat baik kepada orang bukan karena mereka itu baik kepada kita, tapi karena kita adalah hamba Tuhan yang baik. Karakter kita ditentukan oleh Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus, dia mengampuni walaupun dilukai. Dia tidak marah saat difitnah. Dia tidak membalas walaupun dia bisa. Yesus tidak membiarkan perlakuan orang lain menentukan perlakuannya. Dan begitu juga seharusnya kita. Hari ini tarik napas dalam-dalam. Kamu boleh nangis, kamu boleh marah. Tapi jangan biarkan luka kamu itu mengubah siapa diri kamu yang sesungguhnya. Izinkanlah Tuhan menjadi hakim dalam hidup kita. Dan beri Tuhan waktu untuk bisa menunjukkan keadilannya dan menegakkannya tepat pada waktunya. Kalau kamu suka belajar dari tokoh Alkitab seperti ini, kamu pasti juga suka belajar dari tokoh Alkitab yang lain. Karena itu, check it out pelajaran yang lain dan come and have a pause with me. Ayo belajar Alkitab bersama-sama. See you!